Dokumentasi testing Mobo Asus X455L dengan pin LED LCD 40, prosesor Intel Core i3 untuk pengemasan tanggal 3 Oktober 2025. Oke, untuk mainboard sendiri masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall. Kita ada touchpad, baterai, speaker, board HDD, board USB, SSD, CDRW, Mobonya sendiri, pipe heatsink, fleksibel LCD, dan kamera. Tidak lupa juga RAM eksternal 2GB. Karena ini internal 4GB, eksternal 2GB, nanti totalnya jadi 6GB. Untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Belum ada tersalak cas atau apa ya. Kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power. Indikator Mobo nyala. Mobo booting. Ya, Mobo running SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri, dia masih clean, belum ada bercak atau tanda di servis. Fungsional, fan berfungsi, fan berputar. Kita segel di area sini, dan ini untuk kode Mobonya. Oke, Mobo sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama, kita tes dulu untuk fungsional touchpad atau navigasinya. Kita tunggu dulu dia masuk ke dalam startup. Nah. Untuk navigasi oke ya. Ya, untuk Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama untuk fungsional touchpad berfungsi, touchpad bisa jalan. Untuk tes berikutnya kita tes ini untuk kelistrikan. Untuk sekarang mainboard nyala menggunakan power dari baterai. Kita cek untuk persentase baterai. Baterai di 68%. Kita colokkan cas untuk tes charging. Masukkan cas, indikator cas nyala. Notifikasi cas masuk. Oke, kita tutup dulu, nanti kita cek di akhir video. Untuk sekarang baterai di 68%. Kemudian kita cek untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model X455LAB dengan prosesor Intel Core i3 5005U, memori terinstall 6GB, 4GB internal onboard, 2GB eksternal DDR3L. Dengan display adaptor ada Intel HD Graphics 5500, sound input ada speaker, konektan smart audio, dan output input ada mouse, keyboard, dan Asus wireless radio control. Untuk spesifikasi cukup, kita tutup, kita cek sound dengan kita cek speaker menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita atur untuk volumenya. Ya, untuk speaker bunyi kita coba pelankan. Kita keraskan. Pelankan, keraskan. Tes audio oke, tes fungsional speaker oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita testing untuk fungsional display adapter atau VGA. Kita tes menggunakan display setting. Kita buka dulu di display setting. Kita coba atur brightness. Oke, kita coba redupkan. Kita terangkan, redupkan, terangkan, redupkan. Ya, fungsional VGA oke, display adapter oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala, kita tes untuk fungsional kamera atau webcam. Kita tes lewat start, kita pilih kamera. Oke, untuk indikator kamera nyala, tes kamera oke. Fungsional fleksibel LCD oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes fungsional WiFi card untuk konektivitas. Kita cek di jaringan. Kita tes menggunakan WiFi. Ya, untuk jaringan terdeteksi dan jaringan sudah terkoneksi, bar WiFi sudah terkoneksi. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita buka dulu untuk Google Chrome-nya.
Kita coba searching YouTube. Searching YouTube. Ya, tes jaringan oke, tes browsing oke. Kita coba move ke gambar. Ya, tes konektivitas oke, fungsional wifi card oke, dan untuk browsing oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya, kita testing untuk fungsional hardware seperti port USB dan CDRW. Kita tes lewat file explorer. Kita pilih disk PC. Oke, CDRW terdeteksi, kita coba eject lewat file explorer. Ya, CDRW keluar, fungsional CDRW oke, kita tutup. Tes selanjutnya kita tes untuk port USB. Untuk tes port USB kita tes menggunakan flash disk. Ya, kita tes di port USB utama di mainboard. Kita pasangkan dulu untuk flash disknya. Flash disk terpasang. Dan flash disk terbaca. Tes port USB 1 oke, pas USB utama di mainboard oke, kita eject. Kemudian tes port USB secondary sebelah kanan. Kita pasangkan flash disknya. Tab. Tes ulang. Ya, port USB terbaca. Tes port USB kedua. Tes port USB kedua juga oke. Fungsional port USB oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai. Baterai di 73%, naik dari 68% dan sekarang di 74%. Tes charging oke. Kita tutup. Kita copot untuk chargernya, mobil masih nyala menggunakan power dari baterai. Baterai di 74%, tes fungsional baterai dan charging oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Mobil Asus X455L dengan prosesor Intel Core i3 tertes oke. Mobil siap kirim.